Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Shanturi, Prodi PGSD 2D, NPM 20140217. Hari ini saya akan menjelaskan usaha implementasi atau penerapan pendidikan karakter di masa pandemi untuk SMP. Pendidikan karakter pada pembelajaran daring. Pendidikan karakter adalah upaya mewujudkan generasi bangsa yang cerdas dan baik, atau smart and good citizenship, atau memiliki akhlak mulia dan berkepribadian Indonesia. Keberhasilan pendidikan karakter mengisyaratkan pembelajaran tidak serta-merta dilihat dari perspektif ranah kognitif saja, melainkan bagaimana keseimbangan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor yang muaranya adalah mewujudkan manusia seutuhnya. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal dalam upaya pendidikan karakter bangsa. Pembelajaran dominan tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga menjadi tantangan guru dalam proses pendidikan karakter tersebut. Di sisi lain, akan memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai karakter di masyarakat dalam upaya keikutsertaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif, dan studi literatur yang berusaha memberikan solusi bagaimana pendidikan karakter dilakukan ketika pembelajaran masih berlangsung dengan metode daring pada sekolah menengah pertama. Strategi yang ditawarkan adalah strategi pendidikan karakter multiple intelligence berbasis portofolio. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, keberhasilan suatu proses pembelajaran ditentukan oleh faktor guru, sarana, prasarana, lingkungan, dan sudah tentu peserta didik itu sendiri. Tujuan pendidikan adalah bagaimana membentuk generasi yang seutuhnya, artinya memiliki kecerdasan intelektual, sikap yang baik, dan dengan keterampilan yang diperlukan oleh menjalani hidup di masyarakat. Hal ini yang menjadi tugas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagai bagian dari proses pendidikan untuk dapat menghasilkan pembelajaran yang outputnya adalah keseimbangan capaiannya kognitif, efektif, atau sikap dan psikomotor. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, kewajiban dan peran guru sangatlah vital. Guru harus mampu sebagai fasilitator maupun mengidentifikasi segala keunggulan dan kelemahan model-model pembelajaran yang akan diterapkan sehingga benar menciptakan suatu pembelajaran yang efektif, karena guru mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring dan luring. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dalam jaringan terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan sebagainya. Pembelajaran daring dilaksanakan sebagai langkah tepat untuk dapat mencegah dan menekan penularan virus COVID-19. Peserta didik tidak akan ketinggalan pembelajaran sebagaimana yang telah direncanakan dalam kurikulum selama 1 tahun ajaran.
Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan new normal yang tujuannya adalah menghidupkan kembali sektor perekonomian yang sudah kurang lebih hampir 1 tahun lumpuh akibat dampak COVID-19. Akan tetapi, sektor pendidikan khususnya pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya berani dibuka oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan anak usia sekolah adalah anak yang cenderung masih labil dan senang akan berkumpul dengan teman-temannya, sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan saat ini bersifat daring, sifatnya jarak jauh. Yang artinya jarak jauh. Sudah barang tentu menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam rangka capaiannya hasil belajar, terutama dalam usaha pendidikan karakter anak. Pendidikan karakter merupakan penciptaan lingkungan sekolah yang membantu siswa dalam perkembangan etika, tanggung jawab melalui model dan pembelajaran karakter yang melalui nilai-nilai universal. Dengan pembelajaran yang dilakukan di luar lingkungan sekolah, dalam hal ini menggunakan pembelajaran daring yang sifatnya jarak jauh, memberikan tugas dan tanggung jawab ekstra serta tantangan bagi guru untuk mampu menciptakan lingkungan pembelajaran dalam upaya perkembangan etika, tanggung jawab, dan karakter peserta didik tersebut. Karena metode evaluasi dari pendidikan karakter salah satunya dengan observasi langsung oleh guru yang mengamati sikap atau perubahan sikap baru yang muncul pada diri sendiri peserta didik. Belum lagi kendala yang dihadapi guru dalam penerapan pembelajaran daring, misalnya penguasaan teknologi, kendala jaringan internet, dan inovasi pengintegrasian pendidikan karakter pada pembelajaran daring yang seolah baru booming ketika pandemi COVID-19 terjadi. Konsep pembelajaran daring sesuai dengan ringkasan keputusan bersama 4 Menteri tahun 2020 diantaranya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menhub, seperti yang dikatakan oleh Leni Anggrayani dalam webinar nasional PGSD Universitas Dwi Jendra. Salah satunya adalah prinsip kebijakan pendidikan di masa COVID-19, kesehatan dan keselamatan seluruh pihak prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Di antaranya meliputi PAUD, pendidikan dasar dan menengah, perguruan tinggi, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Dengan demikian, pemerintah berupaya mengutamakan keselamatan semua pihak dalam proses pendidikan dalam menanggulangi dan mencegah COVID-19. Untuk itu diperlukan metode pembelajaran yang dapat mengakomodir hal tersebut sehingga proses pembelajaran dapat tetap berjalan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Berdasarkan KB 4 Menteri, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebab coronavirus atau COVID-19 yang tujuannya adalah memastikan anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 dan mencegah serta melindungi warga satuan pendidikan dari dampak COVID-19 tersebut. Konsep belajar dari rumah ini direalisasikan dengan istilah belajar daring yang memungkinkan tetap adanya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring menggunakan kemajuan teknologi informasi dan akses internet, contohnya aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Guru dan murid dapat berinteraksi melalui jaringan internet atau menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom. Pembelajaran daring atau dalam jaringan adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer. Dengan kata lain, merupakan pembelajaran
tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui jaringan internet atau online dari tempat yang berbeda. Menurut Astrawinaya 2020 dalam webinar nasional PGSD Universitas Dwi Jendra, pembelajaran dilakukan melalui video conference atau e-learning atau distance learning. Lebih lanjut, Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Guru Pembelajaran Petunjuk Teknis Peningkatan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajaran Moda dalam Jaringan tahun 2016 menjelaskan pendekatan pembelajaran pada guru pembelajar moda daring memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menuntut pembelajar untuk membangun dan menciptakan pengetahuan secara mandiri. Yang kedua, pembelajaran akan berkolaborasi dengan pembelajaran lain dalam membangun pengetahuan dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Ketiga, membentuk suatu komunitas pembelajar yang inklusif. 4. Memanfaatkan media laman atau website yang bisa diakses melalui internet. Pembelajaran berbasis komputer, kelas virtual, dan atau kelas digital. 5. Interaksi, kemandirian, aksesibilitas, dan penggayaan. Dampak positif dan negatifnya dari pembelajaran daring. Dampak negatifnya adalah anak, murid, atau pembelajar jadi lebih malas karena belajar tidak secara langsung dan mereka kurang mengerti karena tidak ada penjelasan secara langsung, hanya melalui jaringan internet atau melalui Google Meet. Dampak positifnya ialah dapat mencegah penyebaran COVID. Simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pendidikan karakter memiliki 3 fungsi utama. Pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter membentuk dan mengembangkan potensi siswa agar berpikir baik, perhati baik, dan berperilaku sesuai dengan falsafah Pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, sejahtera. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter memiliki budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan karakter bangsa yang bermartabat. Berdasarkan simpulan tersebut dapat dikemukakan saran, yaitu pertama, guru harus diberikan pemahaman bagaimana teknik dan strategi dalam pendidikan karakter pada pembelajaran daring yang merupakan pengejawanatahan belajar dari rumah. Guru harus berusaha kreatif dalam menggali informasi dan karakteristik peserta didik dalam menentukan model-model pembelajaran dengan hasil belajar yang diharapkan pada pembelajaran daring. Baiklah, sekian dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.